wabarakatuh. Kita lanjutkan materi tentang persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Yuk ikuti terus videonya. Persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Persamaan adalah suatu kalimat matematika yang menyatakan dua hal persis sama dan menggunakan simbol sama dengan. Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang memuat nilai mutlak sehingga selalu bernilai non-negatif. Persamaan nilai mutlak dapat diselesaikan menggunakan definisi dan sifat-sifat nilai mutlak yang selalu bernilai non-negatif. Perhatikan uraian berikut. Persamaan mutlak X sama dengan A lebih besar 0, artinya jarak dari X ke 0 sama dengan A. Bisa diperhatikan garisnya, jadi minus A ke 0 itu sama dengan jaraknya A ke 0. Nah, jadi jarak X ke 0 sama dengan A, sehingga diperoleh nilai X sama dengan minus A atau X sama dengan A. Selain itu, penyelesaian persamaan nilai mutlak satu variabel adalah nilai pengganti variabel yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi, pada prinsipnya langkah-langkah menentukan penyelesaian nilai mutlak diusahakan bentuk mutlak berada di ruas kiri. Berikut ada 3 cara dalam menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Yang pertama, cara grafik. Ini pernah dipelajari materi sebelumnya ya. Yang kedua, berdasarkan definisi nilai mutlak, yaitu mutlak X sama dengan X untuk X lebih besar sama dengan 0 atau min X untuk X lebih kecil 0. Dan yang ketiga, penggunaan sifat nilai mutlak. Mutlak X sama dengan akar X berpangkat 2 atau mengkuadratkan kedua ruas. Contoh nomor 1, selesaikan persamaan mutlak X kurang 2 sama dengan 3 menggunakan grafik. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan, untuk nilai mutlak X kurang 2 sama dengan 3, kita uraikan menjadi dua fungsi. Yaitu kita anggap Y1-nya adalah Y1-nya itu misal ya, Y1-nya adalah mutlak X dikurang 2. Kemudian Y2-nya sama dengan 3. Jadi berdasarkan dari soalnya ya, untuk Y1 kita ambil yang di ruas kiri, untuk Y2 kita ambil yang di ruas kanan. Nah, berdasarkan fungsi Y1 dan Y2 diperoleh grafik berikut. Nah, inilah grafiknya. Kenapa bisa seperti ini grafiknya? Nah, seperti yang materi sebelumnya saya jelaskan, yaitu menggambar grafik. Jadi untuk Y1 sama dengan mutlak X kurang 2, silakan substitusi X-nya berapa untuk mendapatkan hasil Y-nya. Y sama dengan 3, tinggal memilih Y sama dengan 3. Kita bisa lihat perpotongan antara Y1 dan Y2 itu ada di X sama dengan min 1 dan X sama dengan 5. Nah, dari grafik tersebut, maka himpunan penyelesaian dari mutlak X kurang 2 sama dengan 3 adalah X sama dengan min 1 dan X sama dengan 5. Atau himpunan penyelesaiannya min 1 dan 5. Contoh kedua, tentukan penyelesaian dari persamaan di bawah ini dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Bagian A, mutlak X tambah 1 tambah 2X sama dengan 7. Nah, untuk bagian A ini, cara penyelesaiannya kita gunakan definisi nilai mutlak ya. Nanti ada soal bagian B juga menggunakan definisi nilai mutlak. Oke, penyelesaian. Nah, berdasarkan definisi nilai mutlak, maka perhatikan
yang ada nilai mutlaknya. Jadi kita ambil dulu X tambah 1. Nah, seperti itu. Berdasarkan definisinya, maka yang pertama, di sini tetap X tambah 1. Nah, untuk X tambah 1 lebih besar sama dengan 0. Maka X-nya lebih besar sama dengan minus 1. Nih, sudah mengerti ya? Ini artinya kita pindah ruaskan plus 1 menjadi minus 1. Sekarang berdasarkan definisinya kita kali minus lagi yang ini. Berarti minus buka kurung X tambah 1. Untuk X tambah 1 lebih kecil 0. Maka X lebih kecil dari minus 1. Nah, diperoleh dua persamaan. Yang pertama, jadi kita ambil dulu ya, ini yang di atas ya. Untuk ini, X lebih besar sama dengan minus 1. Artinya, mutlaknya nanti di sini X tambah 1 kita ganti menjadi X tambah 1 saja. Selanjutnya diteruskan dengan tambah 2X sama dengan 7. Berarti X tambah 1 tambah 2X sama dengan 7. Oke, saya pakai kurung dulu ya. Nah, ini tidak masalah karena hanya penjumlahan. Ini penjumlahan semuanya. Jadi kita bukan samakan ya, kita kumpulkan yang bisa dijumlahkan atau langsung saja. Berarti X dengan 2X yang bisa dijumlahkan. X tambah 2X, ini anggap 1X, berarti 1X tambah 2X itu adalah 3X. Ini masih ada tambah 1 sama dengan 7. Nah, di sini tujuan kita adalah mendapatkan nilai X. Berarti usahakan yang disisakan di ruas kiri yang ada variabel X-nya atau yang hanya bervariabel X. Nah, di sini tambah 1. Kita mau hilangkan tambah 1-nya, berarti 3X sama dengan 7. Berpindah ruas menjadi dikurang 1. Berarti 3X sama dengan 6. Berarti X sama dengan 3-nya juga mau dihilangkan. Tujuan kita hanya X. Berarti diapakan 3-nya? Dijadikan per. Berarti 6/3. Kan di sini kali, berarti lawannya itu bagi. Berarti X sama dengan 2. Positif 2. Memenuhi tidak 2-nya? Coba silakan lihat apakah 2 masuk di sini. Apakah 2 lebih besar sama dengan minus 1? Ya, berarti nilai X sama dengan 2 itu memenuhi. Memenuhi batasnya. Selanjutnya persamaan yang kedua. Untuk apa? X yang ini lagi ya. Kecil min 1. Sama tadi halnya, kita ambil lagi yang mutlaknya, kita ubah lagi nih ya, min X tambah 1. Berarti min X tambah 1 tambah 2X sama dengan 7. Nah, ini ingat karena ini ada minus di sini. Ada minus, berarti kita kali minuskan dulu ke dalam kurung ini. Berarti minus kali X, minus X, minus kali positif 1, min 1. Oke, tambah 2X sama dengan 7.
Nah, sekarang jumlahkan lagi yang bisa dijumlahkan. Minus X ditambah 2X. Minus 1 ditambah 2. Positif 1. Berarti positif 1 menjadi positif 1X, berarti X saja ya. Nah, masih ada kurang 1 sama dengan 7. Seperti langkah yang tadi, yang pertama berarti di sini menjadi X sama dengan 7 menjadi tambah 1. Berarti X sama dengan positif 8. Nah, lihat, apakah 8 ini memenuhi batas? Artinya apakah 8 lebih kecil dari min 1? Tidak ya. Yang benar itu 8 lebih besar dari min 1. Makanya ini 8 itu tidak memenuhi. Oke, tidak memenuhi batas. Berarti yang menjadi himpunan penyelesaian, saya singkat saja menjadi HP ya, adalah X, atau kita pakai ini, yaitu X-nya sama dengan 2 ya. Himpunan penyelesaiannya itu hanya 1, yaitu 2. Berarti X sama dengan 2. Lanjut lagi contoh bagian B-nya. Untuk nomor 2 bagian B-nya, di situ ada mutlak X tambah 5 sama dengan min 11. Apakah ini bisa diselesaikan? Ya, coba ingat, nilai mutlak suatu bilangan pasti bernilai positif. Nah, tidak ada X anggota bilangan real yang memenuhi persamaan mutlak X tambah 5 sama dengan minus 11. Kenapa? Karena di situ dia minus, sedangkan nilai mutlak suatu bilangan pasti bernilai positif. Jadi, bentuk X mutlak X tambah 5 sama dengan min 11 bukanlah suatu persamaan. Oke, berarti jadi mutlak X tambah 5 sama dengan 11 bukanlah suatu persamaan. Bandingkan himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak 2x kurang 1 sama dengan mutlak x tambah 3 yang diperoleh menggunakan definisi nilai mutlak dan sifat nilai mutlak. Jadi kita mau bandingkan. Jadi yang kedua sifat nilai mutlak x sama dengan akar x berpangkat 2. Kita bandingkan hasilnya sama tidak, dan bisa dilihat yang mana lebih mudah. Nah, yang pertama kita pakai cara menggunakan definisi nilai mutlak. Sama halnya yang tadi, menggunakan definisi nilai mutlak, selalu kita ambil yang di dalam nilai mutlak. Nah, kebetulan soalnya memang dua-duanya sudah berbentuk nilai mutlak semua. Nah, yang pertama kita ambil nilai mutlak 2x kurang 1. Nah, sama halnya kayak tadi, yang pertama kita ambil positif 2x kurang 1 untuk 2x kurang 1 lebih besar sama dengan 0, maka 2x lebih besar sama dengan 1. Jadi x lebih besar sama dengan 1/2. Oke. Selanjutnya berarti kali minus lagi, minus 2x kurang 1 untuk 2x kurang 1 lebih kecil dari 0. Sama langkah yang pertama, berarti 2x lebih kecil 1. Makanya x lebih kecil 1/2. Diperoleh yang pertama untuk batasannya. Yang kedua berarti mutlak x tambah 3 dengan langkah yang sama. X tambah 3 untuk
2x tambah 3 lebih besar sama dengan 0, maka x lebih besar sama dengan minus 3. Oke, yang kedua, minus x tambah 3 untuk x tambah 3 lebih kecil 0, maka x lebih kecil minus 3. Oke. Nah, pindahkan bentuk mutlak ke ruas kiri, sehingga bentuk mutlak 2x kurang 1 sama dengan mutlak x tambah 3 menjadi mutlak 2x kurang 1. Kita sama dengan kan 0 ya, artinya nanti yang ini mutlak x tambah 3 kan positif dia di sini ya, tidak ada minus, makanya kalau berpindah ruas menjadi minus artinya kurang. X tambah 3 sama dengan 0. Nah, sekarang untuk memperoleh himpunan penyelesaiannya, kita akan membentuk garis bilangan dulu. Nah, kita peroleh garis bilangan seperti ini. Ya, yang kita butuhkan untuk menggambar di sini itu hanya batasannya minus 3 dengan 1/2. Ingat, garis bilangan itu makin ke kiri makin kecil, makin ke kanan makin besar. Berarti kita batasi dulu 0 ya. Saya batasi di tengah-tengah itu 0. Minus 3 sama 1/2. Kira-kira minus 3 berada di sebelah mananya 0? Di sebelah kiri ya. Berarti kita anggap di sini minus 3. Kemudian positif 1/2 berarti sebelah kanan dari 0. Anggaplah di sini 1/2 ya. Maaf, jaraknya hampir sama. Tapi sebenarnya dia tidak seperti itu ya. Tapi ya, kita anggap saja ini minus 3 di sini, 1/2 di sini. Nah, sekarang kita fokus dulu sama yang di atas. Mutlak 2x kurang 1. Kita lihat batasannya dulu. X lebih besar sama dengan 1/2. Saya buat di sini dulu garis pembatasnya ya. Jadi untuk 0 itu tidak usah dulu diperhatikan. Ini hanya tadi menentukan minus 3 sama 1/2-nya. Oke, X lebih besar sama dengan 1/2 itu di sebelah sini atau di tengah atau di sebelah sini. Di sebelah sini ya, sebelah kanan 1/2. Berarti untuk X lebih besar sama dengan 1/2, kita tulis di sini X lebih besar sama dengan 1/2. X lebih besar sama dengan 1/2, yang berlaku di situ adalah 2x kurang 1. Oke? Selanjutnya, X lebih kecil 1/2. X lebih kecil 1/2 artinya di sebelah kiri dari 1/2. Tapi di sini ada 2 tempat, berarti dua-duanya nanti kita tuliskan ini yang berlakunya minus 2x kurang 1. Berarti di sini minus 2x kurang 1. Di sini juga minus 2x kurang 1. Nah, saya tulis di sini X lebih kecil dari 1/2, artinya sudah muat sampai di sini ya. Oke. Selanjutnya, untuk yang kedua, mutlak X tambah 3. Berarti kita lihat lagi nih batasannya. X lebih besar sama dengan minus 3. Berarti X lebih besar sama dengan minus 3, berarti di sebelah sini ya. Semuanya ke sini. Ya, berarti saya tulis lagi di sini X lebih besar sama dengan minus 3. Oke. Nah, X lebih besar sama dengan minus 3 di sini berlaku apa? X tambah 3. Berarti saya tulis di sini X tambah 3. Di sebelah sini juga ya. Ini sebelah sini juga kan lebih besar dari minus 3. Berarti juga di sini berlaku X tambah 3. Nah, yang kedua, X lebih kecil minus 3, berarti sebelah kiri minus 3. Saya tulis X lebih kecil minus 3. Yang berlaku adalah minus X tambah 3. Oke. Nah, dari sini kita peroleh ini ya. Ada 3, anggaplah 3 kamar. Tapi ini yang jadi masalah. Apa sih maksudnya ini? Kenapa ada 2? Kalau ini kan gampang, hanya ada 1 semua. Nah, kalau dia seperti ini berarti X-nya lebih kecil dari 1/2, X-nya lebih besar dari minus 3. Berarti kita taruhkan 1 kali ditulis. Maksudnya hanya 1 kali ditulis.
seperti tulis seperti ini ya. Kita baca dari tengah saja. Nah, ada ya, ini pernah dipelajari kan batasan seperti ini. X lebih besar dari -3. X lebih besar dari -3. Artinya ini arahnya ke arah X. -3 ya. Nah, coba perhatikan ini dengan ini. Sama kan? Nah, ini X-nya, ini lebih besar, ini dia mengarah ke X, berarti ini juga sama. Pakai sama dengan di sini. Artinya ini itu sama dengan ini ya. Sekarang masih ada yang kedua. X-nya lebih kecil 1/2. Kita tambahkan saja kecil 1/2. Ini kan hanya satu kali saja ditulis. Nah, sebenarnya ini penulisannya yang benar ya. Ini sebenarnya benar, tapi lebih benar lagi ini ya. Hanya satu kali saja ditulis. Oke, sekarang ini kan sudah ada semua batasan-batasannya. Artinya ini X-nya lebih kecil dari -3 berlaku ini. Kalau X-nya berada di antara -3 sampai 1/2, ingat masuk -3 ya, karena di sini kan pakai sama dengan, berarti berlaku ini. Untuk X-nya lebih besar sama dengan 1/2 berarti ini yang berlaku. Nah, maksudnya yang berlaku seperti apa? Jadi diperoleh 3 kemungkinan syarat, yaitu yang ini dengan yang ini. Yang pertama sama tadi ya, untuk batasan X lebih kecil -3, berarti yang diambil ini ya. Berarti mutlak 2X, kita tulis dulu yang ini, mana tadi ini 2X kurang 1 dikurang mutlak X tambah 3. Oke, sama dengan 0. Nah, mutlak 2X kurang 1 dikurang mutlak X tambah 3 sama dengan 0. Untuk batasan X lebih kecil -3, berarti yang kita ambil itu yang ini ya. Oke, berarti -2X dikurang 1 dikurang, buka kurung, minus X tambah 3 sama dengan 0. Nah, kita kali masuk, minus kali 2 minus 2X, minus kali minus positif 1. Nah, ini kita kali masuk dulu ya. Ini kurang, masih kurang di sini. Berarti minus kali X minus kali positif 3 minus 3 sama dengan 0. Oke. Ini masih mau dikali masuk ya, kalau yang di depan sudah tidak. Langsung saja minus 2X tambah 1 dikali min kali minus positif X minus kali minus positif 3 sama dengan 0. Berarti selanjutnya kita jumlahkan yang sama-sama X, berarti minus 2X tambah X sama dengan min X. Ya, yang sama lagi yang mana? 1 tambah 3 sama dengan 4. Berarti 4 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita mencari nilai X, berarti minus X sama dengan plus 4 berpindah terus menjadi minus 4. Berarti ini bisa dikalikan minus semua, berarti minus X kali minus 1 positif X minus 1 kali minus 4 positif 4, berarti X sama dengan 4. Nah, kita lihat batasannya 4 apakah memenuhi? Apakah 4 kita ganti X nya 4 ya, berarti 4 lebih kecil dari minus 3? Tidak ya, berarti untuk X sama dengan 4, batasan X lebih kecil minus 3 itu tidak memenuhi. Artinya bukan menjadi himpunan penyelesaian. Oke, kita lanjut lagi batasan yang kedua. Untuk X lebih kecil
lebih besar sama dengan 3, lebih kecil dari 1/2. Berarti kita ambil lagi yang ini ya. Oke, kita tulis dulu soalnya. Mutlak 2x kurang 1 kurang mutlak x tambah 3 sama dengan 0. Ganti lagi. Nah ini T minus 2x kurang 1 kurang x tambah 3 sama dengan 0. Kali masuk lagi, minus kali 2x minus 2x, minus kali minus positif 1, ini juga kali masuk, minus x minus 3 sama dengan 0. Berarti minus 2x kurang x minus 3x, 1 kurang 3 minus 2, berarti sama dengan 0. Berarti minus 3x sama dengan positif 2, berarti x sama dengan minus 2/3. Apakah x min 2/3 itu benar berada di antara 3 sampai 1/2? Ya, berarti memenuhi. Oke, masih ada satu batasan yang terakhir, yaitu x lebih besar 1/2. Berarti kita ganti lagi ini soalnya ya. Berarti untuk x lebih besar sama dengan 1/2, kita tulis lagi soalnya. Mutlak 2x kurang 1 kurang mutlak x tambah 3 sama dengan 0. Berarti 2x kurang 1 dikurang buka kurung x tambah 3 sama dengan 0. Kali masuk lagi. Ya, sorry, ini tidak dikali masuk, ini langsung saja ditulis kembali 2x kurang 1, ini yang dikali masuk. Minus x, minus kali 3, minus 3 atau kurang 3 sama dengan 0. Oke, berarti yang bisa dikurang sama-sama x, berarti x, 2x kurang x, x ya. Min 1 kurang 3 minus 4 sama dengan 0, berarti x sama dengan benar positif 4. Nah, 4 untuk batasan ini apakah masuk atau tidak? Apakah 4 lebih besar dari 1/2? Betul ya, berarti untuk 4 yang di sini itu dia memenuhi. Maka yang menjadi himpunan penyelesaian itu yang memenuhi. Artinya 4 dengan min 2/3. Kita tulis dulu yang negatif. Min 2/3 dengan 4. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya adalah minus 2/3 dan 4. Nih, bisa dilihat kembali. Oke. Selanjutnya cara kedua, kita menggunakan sifat mutlak x sama dengan akar x berpangkat 2. Langkah selanjutnya, ini sudah ada soalnya. Kita pangkat 2 kan semua setelah diakarkan ya. Dipangkat 2 kan yang nilai mutlaknya, kemudian diakarkan lagi baru dipangkat 2 kan. Ini. Akar dua x kurang 1 pangkat 2 dipangkat 2 sama dengan akar x tambah 3 pangkat 2 berpangkat 2. Oke. Selanjutnya ini bisa dicoret akar berpangkat 2, berarti sisa atau yang di luar ya, bisa juga ini dengan yang ini. Nah, sisa 2x kurang 1 berpangkat 2 sama dengan x tambah 3 berpangkat 2. Nah, langkah selanjutnya, intinya di sini tujuan kita selalu sama, yaitu mendapatkan nilai x. Nah, ini dia berpangkat 2 ya. Ini bisa dijabarkan.
2x kurang 1 berpangkat 2 bisa dijabarkan. X tambah 3 berpangkat 2 juga bisa dijabarkan atau diuraikan. Tergantung kalian. Nah, kalau cara saya, ini ada rumus, yaitu A kurang B kali A tambah B itu sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Ya. Kemudian ini, jadi yang kita misalkan sebagai A itu 2x kurang 1, yang dimisalkan sebagai B itu adalah X tambah 3. Oke? Nah, sebelumnya kita pindahkan dulu yang X tambah 3-nya, berarti kita sama dengan kan 0. Berarti 2x kurang 1 berpangkat 2 dikurang X tambah 3 berpangkat 2 sama dengan 0. Kita bisa ikuti A pangkat 2 kurang B pangkat 2 ke bentuk A kurang B kali A tambah B. Berarti ini kita ganti, ini sebagai A, ini sebagai B. Pangkat 2-nya sudah tidak digunakan lagi ya, karena sudah kita ikuti sifatnya. Berarti 2x kurang 1, ingat pakai kurung, dikurang dulu ya, X tambah 3 dikali 2x kurang 1 ditambah X tambah 3 sama dengan 0. Oke? Nah, yang di dalam dikurangin juga ditambah. Nah, kalau dikurang perhatikan, berarti 2x kurang 1 kali masuk, kalau dikurang, kurang x kurang 3 dikali ini kalau tambah di sini itu tidak berpengaruh ya, berarti langsung saya tambah x tambah 3 sama dengan 0. Oke. Sekarang jumlahkan yang bisa dijumlahkan. Nah, ini 2x kurang x ya. Min 1 kurang 3 minus 4. Oke. Ini lagi 2x tambah x 3x. Min 1 tambah 3 itu positif 2. Oke, sama dengan 0. Yang pertama kita dapatkan ini berdasarkan persamaan kuadrat ya. Ini kita ambil x kurang 4 sama dengan 0 atau 3x tambah 2 sama dengan 0. Artinya kita buatkan pembuat 0. Oke, nanti dapat x-nya. X sama dengan ini berpindah harus menjadi positif 4, dapat x-nya pertama. Yang kedua, 3x sama dengan pindah ruaskan minus 2. Berarti x sama dengan menjadi minus 2/3. Oke, dapat lagi x-nya. Nah, kita sudah mendapatkan nilai x, yaitu x sama dengan 4 dengan x sama dengan min 2/3. Berarti HP-nya adalah min 2/3 dengan 4. Bagaimana? Sama tidak dengan cara yang pertama? Sama ya. Nah, jadi semua himpunan penyelesaiannya adalah minus 2/3,4. Bisa disimpulkan, baik menggunakan definisi nilai mutlak maupun sifat nilai mutlak X sama dengan akar X berpangkat 2, persamaan tersebut menghasilkan himpunan penyelesaian yang sama. Jadi bisa dilihat caranya, terserah kalian. Kalau memang soal yang diberikan tidak memberikan petunjuk menggunakan ini atau ini, nah kalian bisa pilih yang mana menurut Anda mudah. Oke? Tadi materi persamaan nilai mutlak satu variabel, semoga bermanfaat. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.